saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apapun masalah yang kami hadapi, kami ingin tinggalkan Tuhan. Kami ingin hanya memandang Engkau, karena Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami, bersama Yesus Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindu mendapat firman-Mu, kami rindu mendapatkan rema apa yang Engkau berikan pagi siang hari ini. Firman yang boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami siap menerima, kami siap memuji, memuliakan Engkau, kami siap memuliakan nama Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masihkan hati kita kepada Tuhan. Yesus, saat ini Tuhan, ketika kami berhadapan dengan Tuhan,
yang begitu besar. Semua semuanya berkumpul sama-sama di depan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Yesus, kami mau bawa setiap doa syafaat kami pagi hari ini. Namun tak
saat ini secara manusia kami takut Tuhan, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang berperkara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini segala perkara dapat tertampung di dalam engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sekiranya Tuhan melalui pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ada satu perkenanan sehingga menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati Tuhan setiap kami yang hadir saat ini. Apabila kami membawa korban dan persoalan, kami percaya pada saat kami datang kepadamu, Engkau Allah yang melepaskan setiap kami Tuhan, baik untuk sakit penyakit, baik untuk persoalan ekonomi, baik untuk usaha pekerjaan, baik untuk keluarga. Kami percaya pada saat kami hidup mengandalkan Tuhan, maka kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, Engkau Allah yang melayakkan kami untuk masuk di dalam kekuasaan kami saat ini Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila saat ini Tuhan, dalam bangsa kami banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang saat ini Tuhan hanya memandang dari persoalan demi persoalan, tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami keluar Tuhan dari permasalahan secara khusus Tuhan. Untuk COVID-19 ini Tuhan, yang terus mencekam atas bangsa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyingkirkan Tuhan. Mulai saat ini juga Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa bercampur tangan atas bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan atas bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memegang bangsa ini Tuhan. Dan kami serahkan pemimpin bangsa Indonesia saat ini. Sangat khusus Tuhan Engkau Allah yang senantiasa memberkati Bapak Jokowi Tuhan beserta semua kabinet yang dibangunnya saat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan otoritas daripada-Mu Tuhan. Dan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil datang daripada-Mu ya Bapak. Tidak ada yang terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga tak lupa Tuhan untuk menyerahkan setiap mereka. Apabila saat ini banyak sekali Tuhan di manapun saat ini berada orang-orang yang senantiasa memikirkan hal-hal untuk kepentingan sendiri. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap bersatu hati, bergandengan tangan, sehati seperti untuk Tuhan membawa bangsa ini keluar dari persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga serahkan kota Solo dan sekitarnya. Berkati kota Solo dan sekitarnya. Apabila Tuhan di kota Solo pun banyak sekali yang mencekam, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara dengan melepaskan setiap segala persoalan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga bawa setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini bisa beribadah kepada-Mu. Mereka Tuhan yang melalui streaming, baik yang melalui Tuhan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga berkati, Tuhan juga hadir dan setiap mereka memberikan kekuatan, kesanggupan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan secara khusus bagi gereja di tempat ini. Ajar kami tetap percaya dan kami tidak bimbang hati, dan kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu. Engkau sudah memberkati beliau, Bapak Gembala Sidang dan Ibu beserta keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan, Engkau sebagai andalan kami dan Engkau adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjauhkan dari segala rancangan jahat daripada si kuasa yang saat ini Tuhan sedang diperangi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan memproteksi keluarga-keluarga orang-orang yang Tuhan kasih, khususnya di tempat ini Bapak. Kami tetap percaya bahwa Engkau hadir menjamah bagi setiap kami. Allah sudah berkekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
kasih hari-hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk memandang Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu mendampingi kami, Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang setia. Hari ini kami belajar menunjukkan kesetiaan kami kepadamu, memfokuskan hari ini, jam ini kepada firman-Mu, agar firman-Mu hari ini Tuhan menjadi jalan, menjadi pelita bagi kami untuk berjalan setiap hari, memberikan kami kekuatan untuk melangkah di sepanjang hari, memberi pedoman bagi kami untuk mengambil keputusan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkati kami dengan hati yang taat, berkati kami dengan tanah hati yang gembur, yang siap ditaburi firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Terima kasih tim pujian, pemain musik sudah memberkati kita dengan pujian, pemimpin pujian penyembahan, pemain musik yang bagus. Puji Tuhan. Shalom. Ya, shalom. Tentu saja hari ini kita dipenuhi dengan shalom Tuhan. Saya berharap, saya berdoa selalu setiap hari umat Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hari ini saya ingin mengajar apa ya? Berkhotbah, mengambil satu topik yang ini akan sangat jarang sekali dibicarakan, dipelajari, bahkan diteladani. Saya akan menyebutkan satu nama. Lalu begitu saya menyebutkan satu nama ini, cepat-cepat apa yang terlintas dalam pikiran kita? Saya akan sebutkan satu nama, lalu cepat-cepat Bapak Ibu Saudara tangkap, disimpan apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika saya menyebutkan satu kata ini, dua kata ini. Lalu saya akan mencoba bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya menyebutkan kata ini, ya? Kita siap ya? 1, 2, 3. Yudas Iskariot. 2, 3, 4. Ya, ayo berapa apa Bu yang terlintas? Pengkhianat, kita? Murid Tuhan Yesus, oke? Good. Good. Yang terlintas dalam pikiran Bu Bibi? Oh, bukan yang potong kuping. Kalau yang dipotong kupingnya itu Petrus Bu. Ya, ada. Pengkhianat, Bu Frida? Menjual Yesus. Nah, sini dulu. Mas Purbo? Pengkhianat, Nur? Bunuh diri. Yes. Bunuh diri beda. Menjual Yesus. Mas Eko? Oh, tadi sudah ya. Pengkhianat. Ya, sorry. Apa ini? 30 keping perak. Yes. Yes. Bunuh diri. Bu Dewi. Pengkhianat. Bu Sumini. Pengkhianat. Bukan Bu Sumini pengkhianat ya, tapi Yudas. Kata nyambung terus. Agus. Tidak setia. Tidak setia. Abi. Oh, nggak tahu. Baru duduk. Pak Boto. Pengkhianat. Pak. Ya. Pengkhianat. Bu. Oh ya. Ayo, Akan. Suka uang, yes. Pak Edi. Oh, Mas Sigit. Mas Sigit ya. Apa Mas Sigit? Pencuri uang kas, yes. Kris? 30 keping perak. Hanya Tita yang bilang itu murid Tuhan Yesus. Yang lain rata-rata bukan ingatan yang baik. Pengkhianat, penjual Tuhan Yesus, tidak setia, cinta uang, pencuri uang, macam-macamnya, semuanya nggak bagus. Tapi saya justru ingin belajar, masa
tidak ada sesuatu pun yang baik dari Yudas itu ya. Saya belajar, saya menyiapkan firman Tuhan hari ini, dan saya menemukan sesuatu. Setelah saya ambil kesimpulan, ternyata Yudas dan kita tidak jauh berbeda. Bukan dalam hal pengkhianatnya, bukan. Saya tidak akan bicara ke situ. Kita memiliki banyak kesamaan dengan Yudas. Kesimpulan yang saya dapat itu amazing menurut saya, karena Yudas dan kita itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Situasi, kondisi, keadaan, dan mungkin yang kita alami. Ya, mari kita membaca dari Lukas 6. Mungkin kita akan baca sama-sama ya, supaya kita diingatkan, direfreshkan dengan ayat ini. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pasal 6 ayat 12. Pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas 6. Judulnya apa itu? Yesus memanggil 12 rasul. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, memang ada embel-embel yang kemudian, artinya setelah semua yang bagian A, lalu bagian B, yang kemudian ia jadi pengkhianat. Kita ingin belajar tentang Yudas yang di bagian A, yang belum disebut pengkhianat, yang sampai sekarang kita memberikan cap label kepadanya pengkhianat. Ya, saya sangat tertarik dengan ayat 12. Kenapa Yudas ini sangat istimewa? Menurut saya, yang sudah saya pelajari. Ayatnya saya bacakan sekali lagi ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Biasanya di bagian Alkitab yang lain, Yesus itu berdoa pagi-pagi buta, subuh, sebelum ayam berkokok. Pokoknya sebelum orang lain bangun, dia pergi berdoa, menyingkir kemana, kayak ke bukit, mundur ke belakang, istilahnya Alkitab. Jadi Tuhan Yesus itu memang suka berdoa pagi-pagi buta. Tetapi ayat ini beda. Ayat ini berkata, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Pergi ke agak yang jauh, lalu di atas, di tempat yang agak atas, dan berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Kalau semalam-malaman itu artinya tidak dimulai pagi, tapi bisa dimulai sore, lalu sepanjang malam itu dia berdoa. Setelah berdoa, ayat berikutnya ketika hari siang. Jadi mungkin dia berdoa mulai dari sore, semalam-malaman, lewatin subuh, lewatin pagi, mulai agak siang. Lama sekali doanya. Bisa hampir berapa itu? Lebih dari 12 jam. Saya yakin itu lebih dari 12 jam berdoa. Kita berdoa berapa jam? Paling lama 1 jam ya. Saya harus mengaku saya paling lama berdoa 1 jam. Paling lama. Harus ditambah ini supaya volumenya semakin banyak. Yesus berdoa lebih dari 12 jam. Yang menarik, setelah dia berdoa, apa yang dilakukan? Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya yakin sekali, hari itu Yesus mau memilih murid-muridnya yang akan menjadi asistennya. Sebelum dia melakukan itu, dia berdoa bergumul. Saya yakin dia sudah menggumulkan, Tuhan, kasih tahu saya siapa yang harus saya pilih. Dia bergumul sungguh-sungguh, berdoa semalam-malaman untuk bisa menemukan murid-muridnya. Kalau kita belajar dari Matius, Markus, kita
menemukan bagian ini. Oleh sebab itu saya ambil yang Lukas. Kenapa? Lukas ini dokter. Dia orang pintar, dia menulis lebih detail dari kitab-kitab yang lain. Dari A sampai Z itu detail komplit. Semua yang tidak ada di Markus ada di Lukas, tidak ada di Matius ada di Lukas, tidak ada di Yohanes ada di Lukas. Jadi Lukas ini penulis yang luar biasa. Jadi ketika kalau dia berkata bahwa ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12. Saya kok seperti mereviewkan kembali peristiwa masa lalu itu. Tuhan Yesus itu kan sudah mulai mengajar itu. Setelah dibaptis kan dia khotbah di bukit, khotbah itu ribuan yang datang, banyak sekali orang yang datang. Dan komentar mereka, kami belum pernah mendengar pengajaran yang seperti ini. Jadi dia kalau disebut pengajar guru yang hebat. Ajarannya itu lain daripada yang lain, membuat orang itu datang berbondong-bondong padanya. Dan kemana Tuhan Yesus pergi diikuti oleh banyak orang. Bahkan setelah dia memilih 12 murid, masih diikuti banyak orang. Tetapi dia perlu 12 orang untuk melanjutkan misinya di dunia ini. Dia tahu dia harus pekerjaannya tidak hanya berhenti sampai dia mati. Dia punya misi besar. Allah itu punya misi besar untuk menyelamatkan seluruh dunia. Sementara kalau Yesus sendiri usianya sebagai manusia nggak mungkin lebih dari 100 tahun, mungkin ya. Apakah Yesus harus di dunia terus untuk mengabarkan Injil? Nggak mungkin. Jadi dia pilih asistennya untuk melanjutkan pekerjaannya. Oleh sebab itu pasti tidak main-main. Dan untuk itulah Yesus berdoa semalam-malam, bergumul untuk apa? Menemukan 12 muridnya. Salah satu di antaranya adalah Yudas. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita pengusaha, kita mau memilih asisten, mau memilih pekerja, pilih yang seperti apa? Yang jelek? Baik. Oh ya, bukan hanya yang baik, yang terbaik dari semua yang melamar, betul? Ya. Dan Yudas dipilih. Artinya Yudas itu bagus. Yudas itu pilihan. Pilihan yang dikumpulkan oleh Yesus semalam-malam. Setelah dia mengajar, dia tahu dong siapa saja yang mengikut dia. Di antara itu ada Yudas di sana. Salah satu yang dipilih. Kenapa Lukas mengatakan kemudian menjadi pengkhianat? Karena dia menulis. Itu peristiwa sudah terjadi, sudah tahu apa endingnya, bagaimana itu, baru ditulis. Tapi kalau ini ditulis di bagian ini menjadi murid, artinya Yudas itu orang pilihan. Orang yang dipilih, asistennya. Tuhan Yesus nggak mungkin ada yang ngecek-ngecek. Kelihatannya Petrus buta huruf, bodoh, hanya penjala ikan. Tapi Tuhan Yesus tahu potensi di dalamnya. Dan ketika dia milih Yudas, Yesus tahu potensi yang luar biasa di dalamnya. Jadi Yudas ini istimewa di antara murid-murid. Kita pilih, kita nggak mau terpikir ke situ. Apa kesamaannya dengan kita? Hei, kita ini juga umat pilihan. Ayo kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada yang mau bacakan untuk saya? 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat yang sangat terkenal. Ya. Ada kan? Saya baca aja ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya ulangi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya hanya sampai di situ aja, karena itu yang saya perlukan, ayat yang saya mau ambil. Kita ini umat pilihan juga. Kita ini umat pilihan. Siapa yang memilih? Allah. Allah sendiri. Untuk jadi apa? Umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita kadang-kadang itu nggak
istimewa di hadapan Allah hingga kita menjadi salah satu bagian dari kerajaan Allah. Nah, bukan kerajaan Allah yang di sini saja, tapi kerajaan Allah di surga. Bagian imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, itu umat yang istimewa. Kalau kita belajar sejarah, Abraham dipilih untuk mewariskan warisan rohani yang luar biasa. Katakan yang memberkati Abraham akan diberkati, yang mengutuk Abraham akan terkutuk juga. Dan kita mendapatkan warisan hak itu sama. Ketika kita memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita ini pilihan. Kita sudah nggak menyadari ya, karena kadang-kadang kita melihat keadaan kita. Ini sopo, wah sopo. Kita ini umat pilihan Allah. Apakah Tuhan memilih kita? Itu tergantung respon kita. Apakah kita mau memilih Tuhan? Dan kalau kita sudah berada dalam kumpulan ini, artinya kita ini umat yang dipilih oleh Allah untuk menikmati kerajaan surga nanti di sana. Dan juga menikmati berkat Tuhan jasmani di kehidupan sekarang ini. Kalau kita ini punyanya Allah, betapa istimewanya. Kita suka apa ya? Yang mau dibilang nyinyir atau apa kalau ada orang yang bukan siapa-siapa, lalu bilang aku tuh saudaranya itu loh, orang gedean apa? Supaya apa? Maksudnya supaya dihargai itu. Kalau itu, nek ngono mampus itu dulu penting kan gitu. Seneng loh kalau kita jadi saudaranya orang penting. Sudah gak usah kita nyerah, kita sendiri. Kalau kita punya saudara orang hebat, punya saudara menteri, kira-kira kita ikut bangga gak sih? Saudara, kita ini miliknya. Kita ini tidak terlalu menghargai kepemilikan kita. Kalau kita mau menghargai dan melihat itu sebagai anugerah yang besar, kita tidak akan terpuruk dengan banyak perkara di dunia ini. Kalau kita cukup menghargai, jangan cukup lah, menghargai luar biasa bahwa kita ini umat pilihan. Statusnya masih sama, bahagia menjadi umat pilihan Allah. Ya, Yudas sebagai umat, sebagai murid yang terpilih, bangga. Kita harus memiliki kebanggaan yang sama. Hal yang kedua yang saya temukan, kalau kita baca Yohanes 12, saya harus ambil referensi dari Yohanes. Kita buka ya di sana Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Kali ini tolong dibacakan. Siapa yang mau? Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saya nggak akan membahas yang mencuri di atas. Saya mau melihat kalau dalam sebuah murid kumpulan dipilih, itu saja sudah istimewa. Dan coba lihat di antara organisasi ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai ketuanya, Tuhan Yesus sebagai kepalanya, harus ada kepengurusan dong. Di gereja kita juga ada kepengurusan loh. Ada pengurusnya. Gitu. Kalau dalam sebuah organisasi biasanya yang dipilih apa? Ketua sudah Tuhan Yesus. Wakil ketua. Bendahara. Sekretaris. Seksi-seksi ya. Seksi humas, seksi apa dan konsumsi. Jangan sampai lupa konsumsi. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memandang penting hanya satu jabatan saja yang penting untuk supaya organisasinya Yesus ini berjalan dengan baik. Hanya satu kepengurusan. Siapa yang dipilih? Yudas lagi. Untuk pegang apa? Pegang bendera. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena sudah didoakan semalam-malaman. Yesus memilih 12. Kemudian Yesus memilih siapa lagi? Satu orang saja yang dipercaya untuk mengurus organisasi ini.
bendahara. Yudas ditunjuk sebagai bendahara karena saya yakin sekali Tuhan Yesus melihat potensi khusus di dalam diri Yudas. Lukas tadi mengatakan yang menjadi pengkhianat kemudian. Tetapi sebelumnya dia tidak pengkhianat. Dia sebelumnya murid pilihan yang dipilih dari antara ribuan orang, ratusan atau ribuan ya, saya tak tahu jelas karena kita tidak mencatat. Setelah dari 12 dia dipilih lagi satu orang untuk menjadi pengurus tunggal setelah Yesus. Memang ada murid-murid yang dikasihi, tapi itu bukan pengurus. Yang mengurus yang dipercaya kalau ada apa-apa panggil Yudas. Begitu tinggal berapa Yudas? Seperti itu. Artinya Yudas itu dipandang Yesus istimewa. Dia memiliki talenta jadi bendahara. Kalau bukan karena istimewa, tidak mungkin. Apa kesamaannya dengan kita? Di dalam diri kita itu diberi potensi khusus. Disadari atau tidak disadari, itu jadi potensi khusus. Potensi yang diberikan secara khusus. Ada yang diberi potensinya 1, ada yang diberi potensinya 2, ada yang diberi potensi 5. Kalau kita bicara tentang talenta, mungkin boleh juga karunia, bolehlah kita katakan kita diberi karunia tertentu di mana kita bisa mendapatkan banyak hal. Tuhan berikan potensi untuk tujuan yang khusus untuk hidup kita. Kapan kita mengetahuinya? Ya kita harus melatihnya. Kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita. Mungkin jadi bapak yang baik, itu potensi. Jadi ibu yang care, yang baik. Jadi karyawan yang baik. Jadi apa saja? Setia, atau apa saja. Dalam diri kita punya potensi. Saya juga punya potensi. Dan Tuhan akan selalu meminta pertanggungjawaban dari potensi yang dia titipkan kepadanya. Kalau Yudas diberi potensi, dan Tuhan melihat itu, dan itu tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, itu lain perkara. Tapi Tuhan memberi potensi khusus kepada Yudas, potensi yang istimewa. Kita juga punya potensi. Kata orang, saya punya potensi mengajar. Talenta mengajar, bakat mengajar, karunia mengajar. Oleh sebab itu ketika sudah setua ini saya ditawari untuk mengajar, saya ambil kesempatan untuk mengajar. Tidak akan selamanya ada di situ, tapi saya harus tahu apakah saya sudah pernah jadi dosen dan cukup baik. Lalu apakah saya juga dicintai oleh anak-anak kecil yang mengajar anak-anak kecil. Saya puas, saya senang, saya gembira, saya sukacita ketika mengajar anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu juga suka dengan saya. Oh, berarti saya punya potensi mengajar. Saya juga punya potensi yang lain. Oh, saya singgung dulu. Ada 2 penjahit di sini dan potensinya juga luar biasa. Kita sudah dengar ceritanya Bung Frida, bagaimana dia dulu pegawai bank, lalu karena keahliannya menjahit itu yang dipilih. Begitu lepas dari bank karena PHK ya, karena likuidasi, lalu bekerja di sebuah perusahaan yang bagian penting, ya. Setelah itu diterima lagi di perusahaan yang besar lagi setelah pensiun. Kenapa? Karena sudah ahli di sini. Dan Tuhan pakai keahliannya untuk menghidupi dia. Bu Nani juga penjahit. Kalau dandaknya di Bu Nani itu baju-baju yang baju pesta yang luar biasa. Kalau ongkosnya pasti mahal sekali ya. Kita semua diberi potensi dan kita harus bertanggung jawab atas potensi itu sampai akhir. Dan jangan kedapatan seperti Yudas menjadi pengkhianat. Setiap kita akan dituntut. Dan saya yakin setiap kita diberi potensi untuk bekal hidup kita. Kalau saya nggak punya potensi kayak Bu Nani, kayak Bu Frida misalnya, potensi itu tidak hanya berwujud keterampilan atau apa, tapi juga karakter, hati yang setia. Siapa sih yang nggak mau memilih karyawan yang setia? Itu menjadi potensinya. Jujur mungkin. Siapa sih yang tidak ingin punya karyawan jujur? Mau rajin.
kita melihat tayangan TV ada pegawai kereta api yang menemukan duit 500 juta. Kalau kita mau duit 500 juta dia pakai ya. Kok dia nanya? Dia jujur, dikembalikan ke kantor. Dan berapa lama kemudian ada orang yang memang datang kehilangan uang 500 juta. Dia mungkin tidak mendapatkan upah dari orang yang kehilangan itu. Dia juga tidak mendapatkan keistimewaan dari yang lain. Tetapi karena dia jujur, dia dan temannya 1-2 orang ya, dia diangkat menjadi pegawai tetap. Di zaman sekarang ini outsourcing, dia pegawai tetap loh, mendapatkan hak, pensiun, mendapatkan apa nanti? Di mana orang berlomba-lomba mau jadi pegawai tetap, dia diangkat karena orang jujur. Selain itu dia mendapatkan asuransi yang nilainya miliaran, asuransinya. Lihat televisinya. Lebih dari 500 juta nilai asuransinya. Wow, apa? Karena apa? Jujur itu potensi. Kalau kita tidak tergoda dan selalu setia dengan kejujuran kita, pasti akan ada berkat di sana. Rajin, kalau kita rajin, pasti ada berkat di balik rajin. Apalagi, jangan dipikir bahwa yang pintar, yang bukan. Karakter untuk terus dikembangkan itu juga potensi diri kita. Setiap kita, dan Tuhan selalu memakai potensi kita untuk menjadi jalan berkat bagi hidup kita. Saya sedikit cerita ya. Saya tuh senang bikin bunga, keterampilan dari barang-barang bekas, dari barang yang bagus, jadi sesuatu yang kadang-kadang pikiran saya out of the box. Gelas itu buat minum, tapi gelas saya jadikan pas, bukan taruh di atasnya, tapi bunganya yang cemplungkan di dalam gelas saya gitu. Itu sesuatu yang out of the box, sesuatu keterampilan, salah satu karunia yang istimewa yang Tuhan berikan. Apa nak kita jadi apa itu? Senang jadi tak selain ngajar juga otak-atik saya seperti itu. Lalu saya juga bisa, saya nggak bilang pintar lah, terlalu sombong nanti. Bisa bikin brownies. Brownies itu kadang-kadang sangat menghidupi saya, menghidupi kamu. Kadang-kadang, pas butuh banyak, jadi pengeluaran banyak. Ada saja teman. Saya tidak pernah promo, tidak pernah jualan, tidak pernah pasang plakat, tidak pernah iklan. Selalu ada yang pesan loh brownies saya. Dan terakhir karena kakak saya ini penasaran, Bu tolong aku dikirim. Kakaknya Mbak Dania yang perempuan itu dikirim. Ya, dikirim mahal banget. Dulu pernah kirim ke Bali, lalu karena dibolak-balik sama ekspedisinya, produk saya ngirim gitu. Apa nih? Saya cari pepes yang pas dengan ukuran roti saya, ukuran loyang saya. Saya kirim. Setelah itu dia bilang, aku sudah makan browniesmu. Kurang apa? Pasti kurang banyak deh. Gitu. Terus kita mulai ngulas gitu. Kamu tuh punya talenta di situ, ayo dikembangkan. Buka gerai, makan modal. Buka online. Kamu hanya kurang kemasan saja, kurang polesan. Kamu terlalu polos. Browniesmu sudah enaknya di Jakarta ini. Ada roti yang dikemas bagus sekali, sepotong cuma kayak gini, tapi dikemas dengan cantik sekali, difoto, di kamu buat orang tertarik, beli, harganya mahal roti itu. Saya termasuk aku tergoda, tak coklat, jauh dengan rasa brownies saya. Kurang enak roti ini. Itu laku keras. Lalu diperlihatkan ada ibu-ibu rumahan yang dia itu pintar sekali mengemas, ya rotinya juga enak, dibikin kayak disusun apa dan Nagita Slavina katanya selalu pesan kepada dia kalau ada event-event khusus. Karena apa? Karena kalungnya dipakai. Kamu mulailah. Kan waktumu masih ada setelah mengajar jam 2 bulan, bikin roti, difoto. Teman-teman saya yang selalu pesan kepada saya sudah bilang, dijual ton. Kemarin itu saya beli bandeng teman saya senang suka ngelarisin. Pokoknya saya pengen bantu orang dengan cara ngelarisin, karena saya juga ada manfaatnya. Jual bandeng
bandengnya kecil, harganya 12,5. Jadi kalau beli 2, satu kardus itu, satu paket itu 25.000. Saya beli. Lalu enak memang bandengnya. Lalu saya nggak mau ngasih dia, tak kasih brownies saya. Lalu bilang, Mbak, browniesmu enak banget ini. Tak perlu kedol ya. Tapi potongan. Lah sampai di foto itu saya berhenti. Aku lambe foto nih. Karena saya nggak pernah niat jualan roti. Fotonya Mbak, tenang. Iso mau oleh-oleh khas Solo ini. Enak tenang. Apalagi kan saya bikin brownies tak lagi semua ya. Pasti semua mau. Artinya itu karunia. Lalu kakak saya bicara dan bilang, kamu dari ya, tak ewangi ya, kayak kerja sama ya. Gue mulai sekarang, coba dikemas yang baru, dijual. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang berguna bagi kamu. Yo, tak terima tantanganmu gitu. Sedang dalam proses mau gimana cara bikin packingnya apa. Kenapa? Setiap kita diberi karunia, saya yakin itu kalau dikembangkan. Saya sudah 55 tahun dan tidak pernah mengembangkan apa yang saya miliki, keterampilan yang saya miliki. Karena ya wes waktu kurus lewat banyak banget. Lalu di hati saya bilang, belum terlambat loh, mumpung banyak talar. Semua komen yang baca, yang makan brownies itu bilang enak. Buat toh, jualan, nanti laku. Tapi diseriusi, jangan cuma ecek-ecekan, jangan cuma main-main. Serius, ini pasti jadi sesuatu. Ya, mulai sekarang saya mau sungguh-sungguh. Tolong doakan dan dukung saya supaya saya tidak kendor gitu kan. Nah, setiap kita menghadapi tantangan itu, setiap kita punya potensi, kembangkan, itu akan menjadi sumber hidup kita. Sama dengan Yudas. Yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, Yudas maupun kita sama-sama mengalami ujian. Cinta Yesus atau cinta sesuatu yang menjadi tantangan kita. Kalau Yudas, tantangannya adalah cinta uang. Di dalam mana Yohanes 12 tadi katakan, ternyata Yudas itu sudah sidik-sidik berbuat dosa, nolong sidik-sidik uang kas. Nah, dikit-dikit nolong sidik. Nah, kenapa? Karena dia tergoda melihat uang lalu dicolong sidik-sidik. Coba pertanyaan saya dijawab dengan jujur. Apakah Allah itu menghendaki Yudas sebagai pengkhianat? Apakah dia ditakdirkan, secara yang paling gampang ini, apakah dia ditakdirkan menjadi pengkhianat? Tidak. Harus kita jawab tidak. Kenapa? Yeremia mengatakan Allah kita membuat rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang menjadikan kita penjahat, bukan rancangan yang membuat hidup kita gagal, bukan rancangan yang membuat hidup kita tidak berarti. Setiap kita diberi rancangan yang indah. Yudas juga. Tetapi yang membuat rancangan indah itu tidak sampai kepada tujuan, karena setiap hari kita akan mengalami ujian yang sama. Ujian cinta Yesus atau cinta dengan kelemahan kita. Itu tidak segera ambil keputusan tegas. Tidak, aku tidak mau berdosa. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan situasi itu. Kalau embel-embelnya Lukas yang kemudian mengkhianati, akhirnya benar-benar dia menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Kenapa? Karena Yohanes sudah memberikan kepada kita indikasi bahwa dalam setiap hari dia lebih menyerah kepada godaan. Menyerah kepada godaan apa? Ngeri sidik-sidik. Lama-lama itu menjadi sesuatu yang kayaknya nggak berdosa lagi. Di sini sudah nggak ada teriakan lagi. Salah. Ketika dia mengabaikan suara itu, dia lama-lama berani menjual Yesus. Pertanyaan saya, kalau memang Yudas itu diciptakan, ditakdirkan menjadi pengkhianat, pasti ayat ini tidak
akan berbunyi begitu. Mari kita baca Matius 27. Karena saya yakin Yudas tidak diciptakan, tidak ditakdirkan untuk menjadi pengkhianat. Maka ada ayat ini, ayat 20, Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan kalau kita baca selanjutnya, Yudas akhirnya mati, bunuh diri, gantung diri. Pertanyaan saya, apakah Yudas bahagia dengan 30 keping uang peraknya? Tidak. Tidak bahagia. Dia tidak menduga, bahkan menurut ayat ini, dia tidak menduga bahwa karena kelakuan dia, Yesus dihukum mati. Karena tidak ada pemberitahuan bagaimana cara Tuhan Yesus mati ketika mereka bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus hanya berkata, ini saatnya aku akan mati, lalu 3 hari kemudian aku akan bangkit dan aku nanti akan mati. Hanya pemberitaan seperti itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya dan prosesnya seperti apa. Dia tidak mengatakan lewat Yudas yang mungkin enggak diberitakan seperti itu. Artinya itu bukan perbuatannya Yudas. Bisa enggak seandainya Yudas tidak menjual Tuhan Yesus, bisa enggak Yesus tetap mati dengan cara rencana Allah? Rencana Allah tetap jadi. Kenapa? Karena Yesus itu gampang ditemukan menurut saya. Kenapa gampang? Yesus itu kalau datang di sebuah kota, tujuan pertama yang dituju apa? Sinagog. Dia di sana mengajar Alkitab, baca Alkitab, baca Taurat, baca Taurat, mengajar di sana. Dan kalau imam kepala itu mau nyari Tuhan Yesus, nggak usah lewat Yudas, langsung aja temu di sinagog, selesai. Kenapa? Semua karena pilihan. Kita akan diperhadapkan setiap hari. Cinta Yesus atau cinta sesuatu yang menggoda kita. Kalau yang menggoda Yudas ini adalah cinta uang. Kita semua juga kadang-kadang cinta uang loh. Karena kebutuhan hidup, karena keuangan kita itu jadi gelap mata. Kita lupa bahwa Tuhan itu pemelihara, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mencukupkan, Tuhan Yesus itu menolong tepat pada rumahnya. Lupa kalau pas ngalamin enggak punya uang. Kita tinggal memilih cinta Tuhan, berserah kepada Tuhan, atau gelap mata, atau persoalan yang lain. Persoalan hidup banyak sekali. Di peradaban tidak setia, kita mau tetap setia dengan istri atau melirik cewek. Aku gitu bapak-bapak ya. Gak ada di sini, yang ada di mana? Kita gak ada di mana? Di bawah mata, di puncak gunung. Setiap kita akan diperhadapkan dengan ujian hidup. Cinta Tuhan atau cinta dunia ini. Lebih berat Yesus atau berat kebiasaan kita yang salah. Hari ini di mimbar ini saya harus berkata, jangan ikuti teladan Yudas. Karena dia lebih cinta sesuatu di luar Tuhan. Yesus berkata kan, kamu tidak dapat memiliki 2 tuan di dalam hatimu. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu harus tidak cinta yang lain. Kalau kamu cinta yang lain, berarti kamu tidak cinta Tuhan. Godaan kita pagi hari ini banyak. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Banyak. Ketidakpastian. Tuhan sudah bilang di Alkitab ini. Begitu banyak janjinya. Yang diperlukan kita itu hanya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tidak perlu besar-besar, cukup bulat sebesar biji sesawi, tapi bulat, tidak gopeng, tidak gowang, tidak peok, tidak cowak, tidak sempurna. Artinya bulat itu. Walaupun cuma kecil, walaupun kita tidak tahu seluruh anggota kita, ini karena kita nggak akan pernah kata mempelajari firman Tuhan, dipelajari misalnya Matius
Matius 1 ayat 1, besok itu lagi, mungkin berkatnya beda lagi. Itulah kekayaan Alkitab. Jadi bacaan firman Tuhan ini nggak akan selesai seumur hidup. Berkatnya selalu baru. Tapi kita kadang-kadang tak mau belajar ini. Karena pilih cinta yang lain daripada cinta bacaan firman. Itu kita akan diperhadapkan terus setiap hari dengan seperti itu. Cinta Tuhan atau yang lain. Kalau kita berat yang lain, pasti nggak cinta Tuhan. Bukannya saya menghakimi. Itu firman Tuhan yang berkata. Begitu kita lebih berat dengan hal yang lain, Yesus pasti nomor 2. Bisa nggak kita cinta Tuhan bulat? Karena itu ujian. Jangan sampai pada saat diuji, pas ending selesai hidup kita akan mendapatkan stigma itu sampai kapanpun. Bayangkan 1 dan 2 Yudas itu istimewa, orang istimewa di mata Yesus. Tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya karena dia lebih cinta uang, lebih cinta kepada godaan, lebih cinta tantangan dunia, tidak percaya kepada Yesus bulat, tidak cinta bulat. Akhirnya dia menyesal, tidak bahagia akhirnya. Begitu tahu bahwa ternyata karena dia Yesus dihukum mati, menyesal. Apakah kita mau menyesal seumur hidup karena kita melakukan kesalahan? Apalagi itu sampai Tuhan panggil kita masih berada dalam kesalahan itu. Jangan seperti Yudas. Hari ini saya harus berkata, harus jujur terhadap firman Tuhan. Yudas orang hebat. Tapi jangan contoh dia hari di akhir hidupnya. Jangan contoh dia karena lebih cinta yang lain dibanding cinta Yesus. Walaupun dia sangat cinta Yesus, dan akhirnya saya yakin sekali karena kita mengatakan dia menyesal, itu tanda bahwa dia cinta Yesus sebenarnya. Tapi masih kalah besar dengan keinginannya untuk berdosa. Ayo, setiap kita diperhadapkan dengan hal yang sama. Setiap hari. Karena mau berdosa atau tidak, itu keputusan pribadi kita. Roh Kudus hanya mengingatkan. Roh Kudus tidak bisa take over. Dilindungi terus tiba-tiba kita nggak berdosa. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan keputusan seperti Yudas ini. Tukang duit banyak, rasanya gatel mau mungkin. Ketika dia 1 kali nggak berhasil, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mau menjual Yesus. Tapi kalau dia sejak awal dia straight, tidak uang organisasi, mungkin Yesus sudah dijual oleh Yudas. Yesus bisa mati dengan cara yang lain. Mungkin ditangkap imam-imam di sinagog. Mungkin bagaimana saya tidak tahu. Tapi jalannya begitu karena ada jalan gimana. Ada Yudas yang tidak cinta 100%. Walaupun cintanya ditunjukkan, kita bisa melihat bahwa karena dia menyesal, pasti dia sangat cinta bersama-sama, hidup bersama-sama. Saya yakin Yudas juga cinta Tuhan, tapi masih lebih besar cintanya Tuhan. Hari ini saya mengajak, mari kita cinta Yesusnya lebih besar dibanding cinta yang lain. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kita sudah menjadi umat pilihan, sudah diberi talenta yang istimewa. Jangan sia-siakan, karena kita lebih cinta yang lain, lebih cinta kedagingan, lebih lemah, kalah dengan tantangan, lebih malasnya dibesarkan, lebih tidak rajinnya dibesarkan, apalagi semua yang tidak dikehendaki Tuhan. Katanya, semua yang baik, pikirkanlah semua itu. Apa maksudnya dipikirkan? Sebenarnya itu yang kita kerjakan setiap hari. Jangan lawannya. Setiap hari kita akan diperhadapkan. Tadi saya pas nyanyi itu ada lagunya berapa saat tadi? Kasih yang begitu besar itu lebih kuat dari dosa. Jadi antara kasih Allah, kasih kepada Allah dan dosa itu tarik menarik. Harusnya kasih kepada Allah itu jauh lebih besar. Kasih yang menemukanmu. Siapa kasih yang menemukanmu? Yesus yang menemukan kita, yang memilih kita. Selamatkan dan pulihkan ku,
syukur. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu memuliakan namamu. Bilang dalam hati kita, aku akan selalu mencintai engkau lebih daripada yang lain. Kita harus bisa mengalahkan kedagingan kita. Kalau kita ini cinta Tuhan, kita harus bisa mengalahkan kedagingan kita. Jangan sampai kita mengakhiri hidup seperti Yudas. Kita sama istimewanya, dari karunia yang sama, tapi saya mendorong jangan mengakhiri hidup seperti Yudas, mati dalam keadaan tidak cinta. Lebih cinta yang lain. Walaupun dia cinta Yesus, tetapi porsinya jauh lebih sedikit. Jangan dibiasakan terus kedagingan kita, karena itu yang akan membunuh anehnya. Kita tidak akan mati hanya karena satu dosa. Muntel satu, Tuhan Yesus mesti diam. Muntel, Yudas itu dibiarkan saja. Muntel, tadi itu menjadi numpuk. Karena orang yang mengkhianati Yesus itu tidak langsung jeglek menyangkal Yesus, tidak. Mulai dari kebiasaan sedikit, menyangkal sedikit, lama-lama menurut. Jangan dibiasakan. Jangan membiasakan diri lemah dalam kelemahan kita. Dikalahkan oleh kelemahan kita. Koreksi dalam hati kita. Kelemahan kita yang paling lemah apa? Di situ kita harus berjuang mati-matian melawan kelemahan kita, supaya kita tidak berdapatan seperti Yudas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, kami melewati begitu banyak lembah keruan. Kami melewati begitu banyak duka. Kami melewati begitu banyak tantangan. Kami melewati begitu banyak kesulitan hidup ini. Kami melewati begitu banyak kekhawatiran, melewati ketakutan. Tapi kami tahu Engkau selalu bisa. Ajar kami untuk lebih cinta Engkau. Mengalahkan mengesampingkan seluruh persoalan hidup kami. Mengesampingkan seluruh persoalan kelemahan kami. Karena kami tahu Allah sudah berjanji. Janjimu selalu ya dan amin. Kalau kami percaya pula kepadamu, kami akan menikmati begitu banyak anugerah. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam. Resapi lagu ini supaya mendorong kita tidak mengikuti teladan Yudas, tapi menempatkan cinta Tuhan lebih dalam hati. Sekalipun berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
pujian yang sudahkah saudara menyadari bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya untuk setia. Selama ada waktu, Tuhan ada waktu kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Inilah waktu perkenanan itu. Jangan biarkan dosa yang kita anggap dosa kecil-kecil itu kita lakukan terus. Karena itu celakaannya kita semakin jauh dari Tuhan. Bahkan akan membawa kita kepada kebinasaan. Sepertimu Allahku yang setia, tiada Tuhan. Dia setia, tangannya terbuka untuk engkau hari ini. Allahku yang tiada Tuhan sepertimu Yesus. Allahku yang setia.
percaya Tuhan tidak salah pilih. Ada kesempatan untuk Yudas berpaling, tapi Yudas tidak lakukan. Kan dia membiasakan diri untuk jatuh dalam kelemahan, dia tidak pernah menyelesaikan itu. Hari ini Tuhan, tolong kami, untuk kami Tuhan setiap hari. Tolong kami tidak jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Tolong kami, biarlah hati kami setiap hari tetap cinta Yesus lebih dari segalanya, lebih daripada yang lain, lebih dari harta dunia ini, lebih dari yang lain Tuhan, lebih dari anak kami mencintai keluarga, lebih dari kami mencintai pekerjaan. Kami mau cinta Engkau lebih dari semuanya, karena cinta kepadamu itu akan membawa kami kepada kehidupan. Cinta kepada Yesus itu yang membawa kami kepada damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan bicara, biarlah kami terus hidup dalam cinta Yesus hari lebih hari, lebih lagi. Dan Engkau lebih besar, semakin besar, dan kami semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita akan akhiri pada kita. Biarlah semua pujian, semua waktu yang sudah kita berikan hari ini untuk beribadah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Segala semua karena Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa berkumpul melihat satu dengan yang lain, bersekutu Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan semua karena Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kami percaya ketika kami nanti pulang pun tangan penyertaan Tuhan akan menyertai kami bersama. Mari saudara-saudara sebelum kita bangkit ibadah, tangan-tanganmu kepada Tuhan percaya. Datangkan ada berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu, akan menyertai hidupmu.
Kekasih-kekasih Tuhan pulanglah engkau. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus dinyatakan hari lepas hari, menolong, menuntun engkau, memberi penghiburan engkau, memberikan kekuatan kepadamu dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati katakan bersama. Amin. 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 Selamat pulang untuk memberkati saudara. Di depan ada jadwal yang biasa tugas, silakan ambil jadwal masing-masing. Ya, berikan salam jarak jauh, Pak Sigit memberkati, tetap semangat semua ya. Ya, Bu Eli memberkati.